Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis, tentunya bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Heruyen. Coach Getty, apa kabar Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Lukman. Gimana Coach? Dari kemarin kita sudah menghadirkan beberapa pelaku usaha atau UMKM yang inspiratif gitu kan untuk di sesi minggu ini. Ya. Kita akan hadirkan apa Coach? Ya, jadi sesi hari ini saya undang pengusaha batik dari Jogja. Ya, ini batiknya monokrom, Bang Lukman. Jadi hanya hitam putih aja dia produksi, dan ini luar biasa. Ini adalah sebuah keunikan yang bisa dipertahankan menjadi sebuah karakter dari fashion yang dibuat oleh Bu Reski, namanya Bu Reski Noviana dari Anantari. Wah, kita sudah tersambung ya Coach ya. Ada pemilik usaha atau founder batik Anantari Yogyakarta, Bu Reski Noviana. Bu Reski, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Reski. Selamat malam Coach. Ya, apa kabar? Kabar baik. Gimana Bu Reski, ini sebenarnya kalau bicara batik kan sebenarnya sudah banyak warna ya, tapi Anantari ini lebih memilih monokrom gitu. Apa sih yang mendasarinya Bu Reski? Oke, baik, terima kasih. Kenapa kita monokrom gitu ya? Jadi waktu itu kita berpikir ya, banyak hal lah ya. Jadi kalau di monokrom itu sendiri itu warna hitam putih itu adalah warna yang timeless. Ya. Gitu. Jadi timeless itu dia selalu muncul di setiap trend fashion. Setiap tahun tuh pasti ada hitam dan putihnya. Ya. Jadi itu memperpanjang usia dan itu selalu tetap menjadi tren gitu. Itu pertimbangannya seperti itu. Kemudian hitam putih itu semua orang pasti suka gitu. Menurut ini ya. Orang tuh pasti suka, walaupun dia mungkin nggak suka-suka banget gitu ya, saya nggak minded banget sama hitam putih, tapi ada kalanya dia akan mencari hitam putih itu, seperti itu. Dan hitam putih itu juga bisa dikombinasikan ya dengan warna-warna lain gitu, selain warna, jadi tidak harus hitam sama putih, tapi hitam putih itu masih dimasukkan dengan warna hijau, misalnya tahun lalu ada sake, itu juga masuk. Kemudian yang kemarin itu juga ada warna-warna agak ungu gitu ya, itu juga masuk. Jadi hitam putih ini sebenarnya netral banget. Coach Gitu, Getty, Yes. ketemu Bu Reski di tahun berapa? Jadi Bu Reski ini adalah binaan saya di 2023, 2 tahun yang lalu, Bang Lukman, di program UMKM Level Hub Kominfo juga. Dan Bu Reski ini setelah ikut program Kominfo terus melanjutkan pendampingan secara grup dengan saya 1 tahun di 2024 kemarin. Ya. Jadi memang Bu Reski sangat concern banget tentang bagaimana membangun bisnisnya, dan keunikannya yang saya undang hari ini yaitu tentang bagaimana Bu Reski sangat ideal gitu ya untuk mempertahankan desain produk fashionnya dengan menggunakan bahan bakunya ya batik hitam putih tadi yang sudah turun-temurun juga dijalankan oleh keluarga dan diteruskan dengan keunikan yang khusus sehingga Bu Reski ini bikin produk brand namanya Anantari gitu. Ada artinya Bu Reski Anantari ini? Kalau Anantari sendiri itu kalau secara nama ya, dia tuh asalnya dari bahasa Sanskerta, yang artinya bercita-cita tinggi. Jadi itu sebenarnya memang mimpi saya ya untuk membawa brand saya itu menjadi memang kami punya banyak banget mimpi yang itu harus tinggi gitu. Jadi memang awalnya kita namanya itu Yasmin Putih Batik dari 2011 ketika saya pertama mendirikan itu. Kemudian di 2022 pasca Covid lah ya, itu kami rebranding ke nama Anantari. Jadi ketika kami istiqomah di hitam putih, kami termasuk juga rebranding menjadi nama Anantari. Tujuannya karena cita-cita kami tinggi tadi itu lebih mudah diucapkan. Kalau Yasmin Putih Batik itu orang bule itu susah ya, Yasmin Putih Batik kebalik-balik gitu kan. Jadi
Jadi si Yasmin ini menjadi nama perusahaan kami, kemudian Ah, brandnya kami pakai nama Anantari. oh gitu. Coach, ini Ya, sebenarnya menarik Coach ya, ya, satu produk yang dibuat secara timeless gitu ya, ya. artinya di setiap generasi ataupun di beberapa tahun kemudian masih akan tetap eksis gitu, dibanding mungkin ada beberapa warna yang memang ada masanya gitu Coach. Iya, jadi kalau orang cari batik, orang berpikirnya batik warna-warni gitu ya. Iya. Tetapi dengan kekhususan ini, begitu orang bilang, oh kalau mau beli batik warna hitam putih, Anantari, karena dia punya batik koleksi warna hitam putih dengan banyak model. Jadi Hmm. variasinya adalah model, mau dipakai buat shawl, mau dipakai buat seperti baju resmi atau baju santai atau cuman sebagai tambahan dari produk fashion yang lain, itu menjadi menarik. Iya. Dan inilah yang sangat konsisten dijalankan oleh Bu Reski sehingga punya kekhususan tadi. Dan hebatnya Bu Reski ini udah pameran di mana-mana dan selalu mendapatkan penghargaan di beberapa fashion show atau ada pameran expo, dan Anantari ini punya gerai ya, showroom di Bandara Kulon Progo, Jogja. Wow, artinya udah menjangkau banyak turis asing ya, berarti ya, Bu Reski ya. Iya, ya betul. Banyak sih kalau di bandara itu memang kebanyakan pelanggan yang kalau bule masuk tuh pasti belanja gitu. Hmm, hmm, Lagi ini kan musim liburan ya, sudah hmm, musim liburannya bule-bule gitu. Itu juga ya yang kami tunggu gitu di semester 2 ini. hmm. Kalau pangsa pasarnya artinya udah bukan hanya untuk lokal saja ya, Bu Reski ya, untuk keluar juga berarti ya. Ya, jadi meskipun sebenarnya kita keluar itu ada, jadi kami juga sudah beberapa kali kirim ya. Maksudnya ada beberapa pelanggan yang belanja gitu di tempat kami. Kebetulan kan toko kami itu ada di area Taman Sari ya. Yang pusatnya itu ada di area Taman Sari. Kemudian kami punya toko cabangnya di bandara. Jadi memang tempat wisata banget kalau di Jogja. Hmm. Nah, itu banyak bule yang datang dan biasanya beberapa dari mereka itu mereka repeat order gitu. Jadi kami kirim ke luar negeri itu retail. Jadi kami cenderung retail sih ya kalau kirim ke luar. Jadi memang dia repeat order beli-beli lagi gitu. Hmm. Itu seperti itu. Ya. Coach, kalau tadi ya Ya. 2023 dari tadi Kominfo itu tadi ya, Ya. acaranya Kominfo, lalu Ya. di 2024 pendampingan khusus ya, Coach? Pendampingan khusus dengan beberapa grup fashion Jogja Fashion Dunia programnya Bang Lukman. Mungkin bisa di-spill sedikit Coach, Ya. sebenarnya di 2024 itu yang Ya. buat. Jadi program saya dalam pendampingan UKM itu yang utama adalah memperkuat identitas dan nilai-nilai yang dibangun oleh para pengusaha ini. Karena kebanyakan mereka jualan hanya fokus di produk, tapi sebenarnya yang dibeli orang itu adalah nilai, bukan produk. Satu keunikan, identitas yang kuat, dan akhirnya produk itu bisa benar-benar menjadi collection ya, atau sesuatu hal yang dicari karena dia bisa bercerita tentang keunikan, bisa bicara tentang bagaimana brand ini disukai dan dia pakai dalam aktivitas kesehariannya. Jadi dengan membangun identitas yang kuat, nilai-nilai yang sangat bagus untuk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, disinilah bisnis strategi marketingnya jalan, strategi penjualannya jalan, dan bersaingnya udah bukan soal harga, karena harga udah nggak jadi masalah, Bang Lukman. Jadi itu yang dibangun sehingga para pengusaha yang saya dampingi ini sekarang bisa eksis, menjelaskan kualitasnya, menjelaskan nilai-nilainya, sehingga pelanggan itu mendapatkan hal yang berbeda dari produk yang dibuat oleh para pengusaha UKM ini. Bu Reski, kalau untuk produk Anantari apa saja, Bu Reski? Jadi kalau Anantari itu sebenarnya kami ini, kalau saya bilang sih kami itu lebih ke lifestyle brand fashion ya. Ya. Jadi dengan produk unggulannya itu batik tulis warna monokrom. Tapi kami juga menjual produk-produk, ada luri, ada tenun ikat gitu. Tapi clue dari benang merah dari itu semua adalah warnanya hitam putih dan diantaranya. Jadi hitam putih abu-abu seputaran itu saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kami produk unggulannya itu lebih ke yang batik tulis, karena batik tulis itu kami proses dari awal sampai akhir.
kalau tenun sama tenun lurik itu memang kami kerjasama dengan pengrajin seperti itu. Jadi ada outer, ada lebih ke outer sih kami. Ya, itu kalau Seperti untuk batiknya sendiri untuk pria wanita, berarti? Ya, kami sebenarnya lebih ke unisex ya. Jadi kayak outer-outer itu kami settingnya itu sudah unisex, yang dia itu juga apa namanya oversize gitu, sehingga kami nggak perlu yang namanya permak gitu ya kan. Yang sebelum saya pakai Anantari itu kan kami lebih ke SML gitu ya. Sehingga yang namanya pelanggan kami adalah ibu-ibu yang usianya itu sudah 35 tahun ke atas, di mana badannya itu ya sudah nggak ideal ya. Kalau saya bilang sih seperti itu. Iya. Sehingga ketika dia pakai baju M, nanti kepanjangan. Atau pakai L, kepanjangan juga. Kalau pakai S, nggak muat gitu kan. Jadi belajar dari situ, akhirnya harus bikin suatu produk yang bisa saya jual retail. Artinya pelanggan itu nggak harus ketemu saya, tapi dengan SPG saya pun dia bisa gitu, maka ketemulah produk yang oversize, kemudian yang bahkan unisex yang sekarang kami buat gitu. Artinya outer itu bisa dipakai untuk cowok cewek, bahkan di Anantari itu produknya itu biasanya satu outfit itu bisa beberapa style gitu. Jadi kami punya satu produk itu ada satu namanya outer Aisyah. Itu adalah best seller kami selama ya hampir 2 tahun ini, dia masih menjadi best seller gitu sampai hari ini. Jadi yang kami kembangkan adalah motifnya. Nah, si outer ini dia bisa dipakai untuk outer, bisa untuk cap, dan bisa untuk rok lilit. Jadi satu baju yang dia hanya selembar kain, tapi dia bisa memiliki 3 gaya. Nah, itu kan sebenarnya yang dibutuhkan ibu-ibu, perempuan-perempuan sekarang ya, harus instagramable gitu. Tapi tapi Instagramnya harus beda-beda nih gayanya. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi titik poin kami seperti itu. Iya. Coach Getty, Bu Reski, kita undang pendengar ya yang bergabung ya. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung di 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. Sudah tersambung ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam. Ini Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya Allah. Silakan. Bung Lukman juga sehat ya. Alhamdulillah. Siang, malam, pagi, sore pasti dengar modulasinya Bung Lukman nih, Coach Getty. Iya. Ya, selamat malam Ibu Reski. Salam Ibu, salam kenal. Salam kenal, salam dari Bogor ya. Ya Ibu di Jogja ya Bu ya. Iya betul. Batik Anantari. Anantari ya. Secara kebetulan warna favorit saya tuh hitam putih Bu. Wah, kode keras ini ya. Keras. Itu secara kebetulan. Jadi saya nggak suka warna yang ngejreng, apalagi yang bikin ini mata jadi apa namanya silau gitu, nggak suka. Bu Reski, untuk jenis bahannya Bu. Karena ada beberapa produk batik itu di salah satu merek ya di Jakarta karena saya juga pernah tinggal di Jakarta, bukan pernah sih, memang dulu warga Jakarta. Nah, itu kainnya itu goyor-goyor Bu. Nah, untuk produk Anantari ini seperti kain biasa umumnya begitu atau goyor-goyor? Jenis bahannya ya. Jenis bahannya. Nah, terus untuk warnanya itu Bu. Apakah ada ini? Karena kalau putih mungkin nggak terlalu problemo ya. Hitam ini Bu. Kalau kena panas bolehkah atau kena sabun Bu? Sayang kan kalau sampai pudar gitu warna hitamnya gitu Bu. Nah, udah pemasarannya sudah pasti dapat bimbingan dari Coach Getty. Pasti luar biasa. Oke, sukses untuk Terima kasih Bu Dinda. Baik, terima kasih ya Bu Dinda. Ya, masih Bu. Ya, silakan mungkin Bu Reski bisa ditanggapi. Terima kasih Bu Dinda. Jadi kalau untuk kalau Anantari itu kami hanya menggunakan katun primis untuk pembuatan batiknya. Jadi yang memang katun primis ini paling pas ya kalau untuk batik tulis yang dia itu seratnya rapat, sehingga motifnya itu cenderung bisa lebih aman gitu. Kemudian selain itu yang utama kami di katun ya, yang produk reguler. Tapi kami punya produk yang premium banget gitu ya, yang istimewa banget itu kami pakai sutra gitu.
Nah, yang sutra ini sebenarnya juga lumayan lumayan apa ya peminatnya gitu. Jadi sutra itu kami jual di mulai 2,5 juta ya, satu outer gitu. Kalau yang katun itu kami mulai 600.000 gitu. Nah, kebanyakan kami lebih ke katun, yang mana katun itu lebih familiar ya untuk orang Indonesia, yang cuacanya ini seperti ini gitu, yang kadang panas, kadang hujan gitu ya. Dan kami nggak pakai bahan yang apa ya, mungkin yang dimaksud Ibu koyor-koyor itu semacam kayak dobi gitu ya. Nah, kebetulan kami nggak pakai yang seperti itu. Jadi memang karena target market kami itu adalah orang-orang yang pengennya tuh simple gitu ya, yang nggak ribet-ribet gitu, yang treatment pakaiannya tuh nggak mau yang ribet gitu. Jadi kami pakai katun itu adalah kain yang paling aman gitu. Kemudian untuk warna hitam ini sebelum kami apa namanya sampai ke hari ini itu ketemu warna yang pas ini, kami butuh apa namanya riset ya, jadi uji coba gitu selama hampir 1 tahun gitu untuk menemukan warna hitam yang dia itu sudah saya cuci pakai rinso, ini sebut merek nih, yang benar-benar bubuk gitu. Kemudian saya masukkan mesin cuci, kemudian saya jemur di panasan gitu, aman gitu. Kemudian hari ini saya pakai, cuci, dijemur lagi dan seterusnya kayak gitu sampai berkali-kali dan dia masih aman. Nah, walaupun itu saya tidak menyarankan ya itu ke apa namanya ke pelanggan, tetap treatment batik itu harus dijauhkan dari panas gitu. Tapi untuk kami sendiri, untuk di Anantari sendiri, proses kami sudah sampai seperti itu. Artinya Bismillah kami menjamin ya bahwa warna kami aman. Tapi kami tidak tahu nih di luar sana ya. Artinya setiap brand itu kan pasti punya rahasia proses masing-masing gitu ya. Artinya kalau saya bisa menjamin brand saya, tapi saya tidak tahu nih produk lain yang dia menggunakan warna hitam ini aman atau tidak gitu. Tapi di kami insya Allah sudah aman gitu, karena saya sudah punya, oh ini kok luntur ya, resepnya diganti lagi gitu sampai hampir setahun sampai kami ketemu yang pas. Mesin cuci saya masukin mesin cuci juga seperti itu. Coach, ini menarik ya sebenarnya kalau bicara masalah dari segi harga ini menyasar menengah ke atas gitu ya, dan tapi ini ada jaminannya Coach gitu yang membuat si konsumen gitu ya jadi merasa terpuaskannya di situ karena jaminannya itu Coach ya. Ya, jadi kalau kita membuat produk yang memang dibutuhkan dan disukai dan itu yang dicari oleh pelanggan, kita bukan hanya sekedar nyari uang dari penjualan produk, tetapi kita ingin menciptakan pelanggan-pelanggan loyal, Bang Lukman. Sehingga Bu Reski ini melakukan riset dalam upaya memberikan kualitas terbaik. Makanya saya bilang, para UKM yang memiliki harga menengah ke atas berarti dia punya PD dan punya kualitas. Jadi bukan karena harga. Jadi kalau Anda masih saat ini berjualan produk tapi Anda masih bersaing harga, berarti Anda masuk di red ocean. Nah itu untungnya nggak ada, Anda hanya capek aja. Tapi kalau Anda kuat di identitas, Anda punya produk yang bisa Anda jamin daya unggulnya, kualitasnya, orang mau beli. Karena orang itu menyukai sesuatu bukan karena murah, ya harganya pas, harganya menarik dan harganya terjangkau. Kata-katanya begitu Bang Lukman. Tapi ada beberapa kalangan memang semakin mahal itu semakin prestis. Benar ya. Jadi itu adalah sebuah simbol dan Anantari ini udah pameran fashion show di mana-mana dan itu juga menjadi satu keunggulan dari brandnya. Jadi setiap ada expo, bazar tentang produk UKM, Bu Reski ini selalu diundang. Sampai di Inakraf aja tidak pernah absen ya Bu Reski ya. Selalu ada Anantari gitu ya, dan kalau jalan di antara booth-booth yang ada, wah hitam putih itu Anantari tuh. Banyak juga yang lain tapi fokus benar-benar hitam putih aja, dan itu luar biasa penjualannya juga. Jadi gitu. kalau udah bicara batik hitam putih, brandingnya langsung orang ingatnya Anantari gitu. Iya, dan udah banyak loyal customernya gitu. Kak Bu Reski, untuk dari sistem penjualannya itu melalui apa saja? Secara selain offline ya mungkin ya tadi ya. Kalau untuk sistem penjualan itu kami memang mayoritas masih di offline. Karena orang itu butuh pengalaman untuk memegang, memastikan ini tuh bahannya bagus, kualitasnya batiknya itu juga bagus, kemudian dipakai juga enak. Tapi kami tetap ada ya di Shopee dan di Tokopedia, terus TikTok itu kami sudah follow semua.
Kemudian Shopee kami juga sudah ada di Malaysia, itu yang sudah rilis Malaysia yang sudah jalan. Wow. Walaupun kami sedang mengusahakan juga Shopee untuk di Shopee yang lain gitu. Ya. Masih proses, yang sudah rilis itu sudah di Malaysia. Mungkin seperti itu sih, kalau mayoritas kalau kami sih lebih ke ini ya, treatment ke pelanggan itu kami pakai member. Jadi biasanya si member ini dia akan dapat apa ya, pre-launching ya. Misalnya kami bikin produk baru, sebelum kami launching di media sosial, biasanya mereka sudah kami broadcast duluan di si member-member ini. Kemudian jadi ada semacam privilege gitu ya, Wow. pelanggan setia gitu. Jadi database ini memang penting ya Coach ya. Iya, benar. Jadi database menjadi penting untuk menciptakan pelanggan loyal, karena biasanya mereka kalau udah beli satu, dia akan beli-beli lagi. Dan bulan lalu saya coba tanya beberapa pelanggan yang loyal gitu, saya kontak, Ibu punya berapa produk Anantari? Ada satu orang yang saya belum pernah ketemu secara langsung, itu ternyata dia punya 10 bajunya Anantari gitu. Wow. Itu amazing buat saya gitu Iya, loh. iya, Wah, iya. saya nggak pernah ketemu gitu loh. Tapi ibu ini sering dia belanja sekali offline, terus dia online, kemudian kalau pas dia ke Jogja dia mampir. Dan itu nggak pernah ketemu saya loh Coach, sama CS. Coach, itu ya artinya pembeli ini memang dirawat ya. Iya. Jadi kalau kita mau membangun pelanggan tuh kan kita ngebangunnya bukan cuma jadi customer, tapi dari mulai dia suspek itu artinya dia butuh produk kita. Iya. Terus dia jadi prospek, dia udah mulai lihat tapi belum beli. Dia nanya-nanya tapi belum beli, itu namanya prospek. Jadi suspek dan prospek ini penanganan strateginya berbeda. Baru dia menjadi shopper. Shopper itu baru beli sekali gitu ya. Iya. Nah begitu dia shopper, beli yang kedua kali, dia namanya udah customer, pelanggan. Nah kalau dia beli selalu ada koleksi baru, dia beli, dia udah member. Iya. Nah, kalau dia sudah referensiin kepada temennya, dia referensiin di sosial medianya, berarti dia udah loyal customer, Bang Lukman. Iya. Dan inilah yang dibangun, karena strategi untuk meningkatkan yang namanya customer ladder tadi, tangga customer tadi, itu berbeda-beda. Dan teman-teman yang udah saya dampingi mengerti akan hal itu. Sehingga tidak kehabisan yang namanya prospek, member, akhirnya menjadi loyal customer. Dan loyal customer ini merasa diistimewakan karena mendapatkan produk yang pre-launching. Ya, gitu ya. Pre-launching. Sebelum orang punya, dia udah punya duluan gitu ya, Bu Reski ya. Kadang-kadang para loyal customer ini dari jauh aja ngeliat, ini kamu batiknya Anantari. Dia udah tahu, dia lebih tahu dari kadang-kadang dari kita yang orang awam dia lebih tahu gitu ya. Dan itu memang membantu untuk kita juga mood to mood ya. Artinya dari mulut ke mulut mereka mempromosikan produk kita. Dan disinilah namanya sustainable business udah berjalan gitu. Coach, kita ketahui kalau suatu produk ini sudah di atas gitu ya, udah memiliki nama gitu. Tantangannya kan sebenarnya banyak. Nanti ada follower ya. Iya. Nanti ada bajakannya lah. Iya. Itu bagaimana Coach? Ya, jadi pada saat kita di atas, kita menjadi contoh, menjadi tren, menjadi figur bagi pebisnis lain yang mulai mencontoh. Ya, tetapi nggak usah khawatir karena orang yang menjadi member kita tuh tahu apa bedanya produk Anantari dengan pesaing-pesaing lainnya. Mungkin pesaing ngasih harga murah tapi dia nggak yakin, jangan-jangan ini luntur, jangan-jangan ini nanti warnanya berubah gitu ya. Dan sebenarnya dengan kita dicontoh berarti kita sudah memimpin pasar. Kita sudah menjadi tren. Justru orang yang takut dibajak berarti orang itu nggak tumbuh. Tapi semakin banyak yang membajak, dia akan selalu di belakang kita. Karena nggak mungkin pembajak produk kita tuh ada di depan kita, nggak mungkin. Dia selalu ada di belakang kita karena dia selalu mengikuti kita. Jadi teruslah inovasi, teruslah riset, terus untuk memberikan info-info terbaru kepada loyal customer. Ya ini akan terus tumbuh, Bang Lukman. Nggak perlu takut gitu. Bu Reski, untuk bisa membedakan ini ya, itu juga kan bagian dari antisipasi gitu ya. Nanti ketika memang Anantari memang sudah tinggi gitu, akan ada bajakannya gitu, pesaingnya gitu, pengikutnya. Apa yang membedakan kalau produk itu memang asli Anantari? Sebenarnya apa ya? Kalau saya sih bisa mendeteksi ya, maksudnya ini tuh asli apa enggak gitu, karena sebenarnya memang kami itu kan membuat motifnya itu kan original. Nah, jadi kami itu nggak ada motif klasiknya, motif batik klasik itu nggak ada. Jadi lebih ke sebuah motif yang dia itu kontemporer, dan kami mengambil ide itu dari tren fashion juga gitu. Tren fashion tahun depan itu seperti apa gitu. Idenya tuh inspirasinya dari situ. Nah,
Kemudian kami sudah mengantisipasi sebenarnya karena sebelum saya launching Anantari di tahun 2023 kemarin itu, kami itu udah sering yang namanya dijiplak gitu ya. Nah, Wow. sehingga yang sekarang ini kami itu melakukannya, saya itu membuat desain bajunya dulu, Mm, dari desain baju, kemudian baru kami batik, mm, sehingga sudah akan dapat tuh bagian depan, bagian belakang dan sebagainya mm, gitu. Kerahnya tuh akan motifnya seperti apa gitu. mm, Kemudian baru kami batik, kemudian kami jahit. Nah, mm, kalau menurut saya, tapi ya saya nggak tahu ya namanya mm. apa teknologi dan segala macam ini Iya. ya. Kami sih sebenarnya sudah meminimalisir risiko seperti itu sudah kami minimalisir. Mm, Jadi dengan segala strategi kami tadi. mm. Tapi misalnya di Jiplak ya tadi seperti yang dikatakan Coach Katy, berarti kami di depan, kami Oh menjadi ya. perhatian gitu ya buat dia. Nah, strategi kami adalah selain tadi itu proses produksi, kami juga punya yang namanya itu rencana koleksi gitu. Jadi Mm, setahun itu kami akan mengeluarkan koleksi itu 4 kali dalam setahun, dan itu sudah kami jadwal sehingga ini juga belajar dari yang lalu yang kami pernah diciplak gitu. mm. Sehingga ketika saya diciplak itu saya sudah akan bikin koleksi baru lagi gitu. Wow. Diciplak lagi sudah akan koleksi baru lagi. Mm, Sehingga itu juga sebenarnya motivasi saya ke tim saya ya. Karena kadang yang tim sales nih yang paling suka down gitu. Ya punya kita dicontoh gitu kan. mm, Nah, jadi itu juga tenang aja. Nanti kalau kita udah diciplak kita akan keluar yang baru lagi nanti gitu. Jadi itu tuh seperti itu sih sebenarnya. mm. Termasuk memotivasi diri saya sendiri juga itu, Bang Lukman. Nah, ini Yes. keren ya Coach ya. Ya, Kalau tadi ya selalu update gitu ya. iya, 1 tahun 4 kali gitu iya. ya. Jadi ketika mungkin bajakannya udah ramai di pasaran, Anantari tetap selalu aja di depan gitu ya Coach Yes, dengan model yes, barunya gitu ya. yes. Karena memang Bu Reski ini juga mengerti desain gitu Hmm. ya, bukan cuma menjual bajunya, tapi fashion designer juga. Hmm. Saya sudah berkesempatan datang ke pusatnya Anantari gitu ya. Jogja. Jadi di Jogja Hmm. ya, di dekat Taman Sari, di depan showroomnya, di belakang itu unit produksinya. Saya ketemu dengan timnya Bu Reski dan mereka memang anak-anak muda gitu ya. Dan Bu Reski bisa terus membantu sekitarnya untuk terus berkarya ya dengan produk-produk terbaru, dan memang kontrol dan kualitas itu benar-benar Bu Reski sendiri dengan suaminya yang memantau. Jadi kalau suaminya Bu Reski ini dia lebih membantu dalam segi online-nya, sistemnya gitu ya. Dan memang bisnis family gitu ya, di mana suami istri ini saling bekerja sama. Walaupun suaminya Bu Reski ini punya pekerjaan sendiri, tapi ini menjadi sebuah bisnis yang membanggakan. Iya. Ya, sehingga Bu Reski juga mungkin punya keinginan anak-anak yang nerusin kan gitu ya. Iya. Dan ini satu proses yang kita bantu para UKM untuk dimanapun untuk bisa membangun bisnisnya seperti ini. Jangan terlalu tergantung kepada yang lain ya, tapi dia fokus untuk memproduksi sendiri karena ini adalah sebuah bisnis yang dibangun untuk masa depan gitu Bang Lukman. Iya. Artinya kalau tadi bicara ori atau enggaknya, selama belinya langsung di website ataupun di link-link yang udah disampaikan tadi ya di Yes. Anantari udah Yes. pasti ori gitu ya, Iya, Coach ya. ya. Jadi IG-nya apa Bu? IG-nya Anantari dan websitenya boleh Ibu share, kasih tahu kepada pendengar nih. Instagramnya Anantari itu adalah anantari.indonesia. Anantari.indonesia. Kemudian website kami juga www.anantariindonesia.com. Jadi media sosial, kemudian TikTok juga sama Anantari Indonesia, kemudian Shopee, Tokopedia, semuanya pakai Anantari Indonesia. Jadi namanya sudah seragam gitu, memudahkan pelanggan untuk bisa mencari. Selain itu sebenarnya kami juga bisa ditemukan ada di Sarinah, di Pendopo. Jadi ya selama itu di jaringan toko kami yang asli, insya Allah pasti asli. Iya, ini menarik nih. Menarik ya, Anantari bawa nama Indonesianya ini juga jadi nilai plus sendiri ya Coach ya untuk di pangsa pasar luar negeri gitu ya Coach. Iya, Bu Reski saat ini mensupport juga untuk kantor-kantor nggak untuk bikin seragam, karena kan menarik nih, hitam putih kan seragam formal. Ada nggak Bu segmen pelanggannya adalah korporasi Bu Reski? Kalau sebenarnya kami kalau secara perusahaan bisa Coach, kami juga punya padi UKM kan, tapi memang
fokus utama kami lebih ke retail gitu. Iya, Tapi iya, iya. memang pernah beberapa kali itu ada apa namanya dari BUMN yang dia juga pesan untuk seragam, jadi hitam putih tetap dengan motif kami yang ada. Kemudian ya pasti nggak bisa plek ya karena batik tulis kan. Jadi Iya. kami cuma bisa menjadikan motifnya itu samanya 90% gitu. Kalau lebih dari itu kami nggak berani gitu untuk Iya, persis iya. pleknya itu. Itu ada sih, cuman memang itu bukan market utama kami sih, Coach. Artinya Yes. Tapi menerima cara pesanan itu juga dilayani ya, Bu ya? bisa melayani, bisa. Iya, 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 iya. Karena sebenarnya di PT Yasmin ini kan kami juga ada terima maklun juga sebenarnya, Coach. Tapi itu di Yasmin ya, bukan di Anantari ya. Kalau Anantari kan adalah Oh, bagian dari Yasmin iya, gitu. iya, Jadi iya, kami iya. sudah bisa memisahkan secara struktur, secara brand itu sudah kami coba pisahkan supaya nggak campur aduk gitu. Biar kami bisa fokus di Anantari itu ya fokusnya jualan retail gitu. Iya, Terus lebih ke ready to wear gitu. iya. Coach, kalau bicara udah bisnis gitu ya untuk Iya. usaha UMKM ini, Iya. Anantari atau tadi PT Yasmin ini sudah terkelola dengan baik, Coach ya? Yes. Manage. Secara bagaimana revenue stream Iya. gitu ya. Ada UMKM dia menerima maklon juga karena kan dia punya unit produksi. Iya. Unit produksi ini perlu dapat makanan lah istilahnya. Dia selalu kerja, selalu produksi, dan maklon itu ya mereka mengatur jangan sampai nanti mereka memaklon desain yang punya mereka, enggak. Mereka cuma membantu produksi dan itu sah-sah aja karena itu adalah bagian dari revenue stream. Makanya ada namanya PT Yasmin, dia punya produk namanya Anantari, terus nanti mau bikin brand lagi, boleh aja, nggak ada masalah karena itu adalah bisnis. Iya. Tetapi dengan kita fokus kepada satu brand, berarti strategi marketingnya, segmen pasarnya, yang ada di dalam bisnis modelnya, Bu Reski ini udah paham karena saya ngajarin juga bagaimana membuat bisnis model untuk sebuah produk dan bagaimana mengembangkannya sehingga bisnis itu terus sustainable, berkelanjutan ke depan gitu, Bang Lukman. Bu Reski, untuk karyawan saat ini sudah berapa banyak? Kalau karyawan tetap itu kami 20 yang tetap. Tapi kami ada yang freelance, ada yang part-time, ada juga yang ibu-ibu yang bawa jahitan. Jadi sudah kami potong dikerjain di rumah, itu juga banyak kalau itu. Terus ada nanti pembatik yang dikerjakan jadi ada apa ya, partner ya, Coach ya. Iya, Jadi kami partner. lebih ke partner sama kelompok-kelompok gitu. Karena kalau dikerjakan sendiri berat. Nah, ini Coach ya, sebenarnya UMKM ini menariknya karena juga membantu masyarakat sekitar gitu ya, Coach. Yes, karena dia harus bangun kolaborasi. Ya, kalau di bisnis itu namanya ekosistem bisnisnya ada. Jadi kita membantu ekonomi masyarakat sekitar juga. Tetapi masyarakat yang membantu atau freelance yang membantu atau orang honorer yang membantu perlu tahu juga bagaimana kita menjaga kualitas. Jadi perlu di training juga mereka. Dan inilah UKM yang harus dibangun di Indonesia ya, dan pemerintah harus bisa melihat ini UKM tumbuh, bantu mereka sehingga ekonomi kemasyarakatan sekitar mereka tumbuh. Iya. Jangan kita cuma membantu program yang UKM-nya ini on off. Hari ini dibantu, besok dia rubah bisnis. Iya. Dibantu lagi, dia udah pindah lagi. Iya. Karena dia sebenarnya masih survive cari uang sebenarnya. Iya. Ya makanya membangun identitas, value itu perlu dibangun dari UKM memulai dan juga membuat fondasi yang kuat gitu, Bang. Nah, ini selama menjalankan Anantari ini apa, Bu Reski, kendala ataupun tantangannya gitu? Tantangannya itu apa ya, banyak ya. Banyak. Jadi memang kalau mungkin paling banyak tuh kalau kayak kami di UKM itu kan SDM itu kan sebenarnya tantangan paling challenge banget gitu ya. Iya. Karena orang itu kadang memandang UKM itu kecil gitu. Jadi kadang itu memandangnya itu sebelah mata gitu. Tapi ketika misalnya sudah gabung gitu, kadang mereka tuh juga, oh ini perusahaan gede, ini udah terkenal gitu kan, versi dia gitu. Kadang dia tuh harapannya juga tinggi banget gitu dengan kemampuan yang kadang tuh nggak sesuai gitu. Jadi itu memang challenge banget ya di kami. Makanya kami tuh banyak partner juga sama SMK, sama kampus gitu ya, untuk kami rekrut gitu. Jadi kalau dari SMK itu kami menjadi tempat pemagangan dan biasanya setiap tahun itu ketika mereka selesai pasti ada yang kami rekrut. 1 atau 2 yang terbaik pasti kami rekrut karena cara itu yang paling mudah gitu untuk menyelesaikan masalah saya mencari penjahit yang tepat gitu. Kemudian yang terakhir ini kami juga partner sama UGM
untuk konten gitu. Dan ini juga kami juga dapat lagi nih coach mulai minggu depan itu freelance gitu. Jadi anak mahasiswa sambil freelance konten gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya cari lowongan yang memang sudah expert, rasanya mereka kok agak memandang kami itu UKM ini sebelah mata. Tapi kalau dia kadang ini juga kadang jadi apa ya, apalagi ini kan Jogja ya. Jadi Jogja itu kan kadang UMR-nya juga persepsinya kecil gitu kan. Anak-anak muda sekarang itu kan pengennya gaji gede. Kerja di Jogja, gaji Jakarta. Gitu maunya kan. Nah ini kan challenge banget sebenarnya buat kami. Itu kayak gitu sih sebenarnya. Itu kalau yang lain-lain sih karena kayak pembatik itu juga sebenarnya challenge ya. Tapi kami mencoba menciptakan tadi yang disampaikan Coach Getty tadi, mencoba menciptakan ekosistem dari anak-anak muda. Jadi dari yang kelompok-kelompok muda dari SMK itu kami gimana? Karena kalau kita mengandalkan sumber daya pembatik yang ada di Jogja sendiri itu sudah tua-tua banget gitu. Dan kadang itu skillnya dia sama ide kami itu kan agak bertentangan ya. Mereka yang membatik halus banget, sedangkan kami itu yang kontemporer yang bahkan motif batiknya nggak ada gitu. Itu juga kadang ada gap usia gitu ya, yang kadang tuh memahamkannya tuh agak susah. Makanya kami bentuk sih, akhirnya kami bentuk kelompok-kelompok dari anak-anak muda ini. Ya challenge sih, seru lah pokoknya. Ini menarik Coach ya, selain memberi kesempatan adik-adik SMK gitu ya untuk mahasiswa atau mahasiswi juga, ini kan sebenarnya juga regenerasi pembatik gitu ya, atau di sektor batik ya. Jadi di Jogja ini udah banyak sekolah batik gitu ya. Bahkan saya punya binaan yang memang tamatannya adalah sarjana batik gitu. Jadi benar-benar dia belajar tentang batik, terus akhirnya dia bangun bisnis, dia meneruskan bisnis keluarganya. Ya itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi anak muda itu tidak harus keluar dari Jogja untuk cari cuan gitu ya. Sebenarnya di Jogja itu banyak banget, atau di daerah-daerah lain gitu ya. Kita mencari emas di daerah lain, ternyata intan berlian yang belum diasah ada di daerah kita. Dan kadang-kadang saya kalau ke daerah seperti ke Jogja, Solo, atau saya ke Bukit Tinggi atau ke Ternate, ke Ambon gitu ya, saya ketemu dengan anak-anak muda yang saya sadarkan mereka. Yang membangun daerah kamu, negeri kamu adalah kamu gitu loh. Cuman persepsi kamu tuh negara lain, daerah lain itu lebih seksi, ya, lebih membuat uang buat kamu. Tapi kalau ditanya uang itu untuk siapa? Hanya untuk kamu gitu. Kalau kamu bekerja di daerah lain. Tapi kalau kamu ngembangin daerah kamu, uang yang kamu dapat itu bukan cuma untuk kamu, tapi membantu banyak orang di sekitar, dan itu menjadi sebuah ciri khas untuk datangkan pariwisata. Karena kita punya kearifan lokal dan saya adalah putra daerah. Nah, itu lebih beda dalam bangun bisnisnya, dan itu punya nasionalis, Bang Lukman. Dan menariknya tadi ketika Bu Reski dengan usahanya ini dikecilkan oleh tetangga mungkin ya, tapi begitu ada di bandara akhirnya wah itu punya tetangga saya. Oh iya, tetangga saya gitu ya. Jadi bangga juga. Iya, jadi bangga gitu. Jadi patah tuh stigma kalau UMKM itu kecil ya. Terakhir mungkin Bu Reski, target ke depan dari Anantari ini seperti apa? Targetnya kalau dulu saya jangka panjang sih ya tetap Anantari ini menjadi besar ya, sebagaimana namanya bercita-cita besar. Goal yang paling besar banget gitu menurut saya adalah bahwa bisnis ini akan tetap ada walaupun saya sudah nggak ada gitu. Maka itu yang sebenarnya misi sustainable-nya yang sesungguhnya, karena jangan sampai ketika suatu saat nanti bisnis saya gede, karyawan saya banyak, terus saya meninggal dan bisnis saya ikut mati. Kan konyol banget itu rasanya. Jadi itu sebenarnya goal besar saya dibandingkan sama mungkin step-step yang harus kami capai, itu adalah mimpi terbesar saya seperti itu. Coach Getty, mungkin dari sejarah perjalanan Anantari selama mendampingi Bu Reski ini apa yang bisa diambil ininya? Ya, jadi sebuah bisnis yang punya identitas, punya nilai-nilai yang kuat, menghasilkan produk yang luar biasa. Jadikan bisnis ini legacy, ya, bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena bukan cuma produk yang kita jual, tapi ada budaya, ada pesan, ada hal yang menceritakan tentang bagaimana identitas asli dari keluarga, dari wilayah, dari kearifan lokal yang kita mau kenalkan kepada orang di luar sana. Itu aja poin utama untuk membangun usaha yang akan berkelanjutan ke masa depan. Baik, Bu Reski Noviana ya, betul ya? Ya. Ya, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 dan Coach Getty. Terima kasih Bang Lukman, Bu Reski.
Coach Getty, Sukses selamat selalu malam. ya Bu Reski dan Coach Getty. Selamat malam. Terima kasih, selamat Malam. Cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.